Kalau sudah penuh seperti ini, kita pasang pistonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat, amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya mendapatkan kasus Honda CB 150R New. Roda belakangnya seret, berat. Nah, apa penyebabnya? Pertama bisa dari bearing as roda. Yang kedua, bos. Di sini ada bos. Sebelah kiri juga ada. Ketika waktu dulu itu dibongkar, itu pasangnya kebalik. Terus yang seterusnya, sini ada karet boot. Nah, yang bagian belakang atau yang bagian depan itu biasanya karatan. Coba saya congkel dulu ini supaya masuk ke dalam si pistonnya. Yang selanjutnya bisa dari master rem yang sudah mati. Artinya saat melakukan pengereman, maka master rem itu tidak bisa balik ke semula. Bisa setengahnya, bisa juga full. Jadi tidak bisa balik, makanya ke sini atau ke rem cakramnya macet. Ini keras. Nah, sekarang baru bisa berputar. Berarti untuk sementara bearing dan bosnya ini tidak terbalik. Nah, permasalahannya yang kedua, sekarang ada karet pada karet ini, karet boot, lalu pada master rem. Ini sudah longgar, beda dengan tadi. Kemudian ini kapas remnya juga sudah mulai sudah tipis banget. Sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk bisa bekerja. Ini kemungkinan bisa dari bracket ini berkarat. Terus dari master remnya tidak bisa balik. Kita bongkar dulu roda belakangnya. Jadi yang dimaksud bosnya ini, kalau ini pasang ini kebalik, berpengaruh juga ke putaran roda. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah mengalami ini posisinya kebalik. Maksudnya begini, tertukar kanan dan kiri, bukan seperti itu, tapi ini posisi. Di sini ada kanal lingkaran, biasanya tipis banget. Jadi kalau misalkan ini dipasang, bentar saya buka dulu peleknya. Jadi maksud saya kebalik seperti ini. Ini posisinya di sini. Jadi posisi di sini ditukar di sebelah kanan, bukan seperti itu. Tapi posisi ini bagian dalamnya, ini bagian luarnya, misalkan, ya, seperti ini. Sementara ini bagian luar, maka roda bakal seret begitu. Jadi kalau, nah ini ada garis, ada kelihatan lingkaran. Nah ini berarti posisinya ada di sini, di bagian ini. Nah, kelihatan sedikit selisihnya. Yang sebelah kanan juga, ya sebelah kiri juga sama. Jadi misalkan ini taruh sebelah kiri. Nah, kita coba putar seperti ini. Biasanya jadi masalah juga. Saya pernah ngalamin gitu. Jadi seret. Oke, kita perbaiki rem dan untuk rodanya sekarang tidak ada masalah untuk di bearingnya. Lanjut kita buka dulu penutup baut kapas remnya. Dan buka bautnya menggunakan L5. Untuk baut ini jangan terlalu kencang, karena kalau bautnya sampai selek susah dibuka begitu. Pertanyaannya sekarang tinggal dua, bracket ini berkarat atau
mas remnya macet. Kalau di sini juga kalau berkarat dia macet. Sekarang coba bracketnya keluarkan. Agak sedikit berkarat, tapi coba kita bersihkan. Kemudian cek juga karet bootnya. Ini sudah besar, sebaiknya diganti saja dengan yang baru. Kemudian untuk macetnya bisa juga dari sini, bisa. Ini berkarat tapi tidak terlalu parah. Dan saya mau cek sekarang ke bagian depan. Kita cek oli cadangannya. Dan akhirnya baut ini tidak bisa dibuka, sudah karatan. Kemudian ganti yang baru. Kemudian kenapa roda belakang bisa macet? Selanjutnya di sini ada namanya o-ring piston. Nah, kita keluarkan dulu pistonnya, nanti dibersihkan. Caranya dipompa dari depan, dari sini. Supaya piston ini keluar. Nah, ini pistonnya kita bersihkan dulu. Setelah dibersihkan kita pancing dulu pakai air supaya dia turun. Dan nanti susul pakai oli. Dia mulai turun. Kalau perlu pompa supaya cepat. Setelah airnya mulai menipis, lalu susul pakai oli rem. Biarkan turun ke bawah. Nah, untuk di sini ini jangan sampai terbuang. Posisinya harus seperti ini. Biarkan oli dari atas turun dari baknya itu. Nanti setelah agak penuh ke sini, ditutup pakai piston. Sebentar lagi juga dia penuh, meluap olinya. Biarkan saja sampai dia naik. Kalau sudah penuh seperti ini, kita pasang pistonnya.
Kemudian untuk karet bootnya ini diganti saja dengan yang baru. Kemudian pasang bracket. Nah, jangan lupa di sini diberi template, jangan terlalu banyak karena kalau kebanyakan juga sangat mengganggu. Nah, seperti ini. Harus main seperti ini. Harus seperti ini. Oke, kita pasang sekarang. Jangan lupa posisi bos juga, nanti jangan balik posisinya. Coba tes dulu. Oke. Dari awal roda ini lancar. Nah, sekarang kita pasang kampas rem. Setelah tadi dikuras di bagian dalamnya. Kemudian di sini pasang dulu platnya supaya tidak berisik. Nah, berhubung ini piringannya sudah gentong, maka ini di seleb saja atau digerinda pinggiran ininya, kampasnya. Pasangnya gampang. Dan masih lancar setelah pasang kampas rem. Coba kita pompa. Oke. Sudah agak ringan, tapi tidak seberat tadi.